Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Madala Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 6. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Analisa Laporan Keuangan yang akan membawakan materi presentasi dengan judul Rasio Pasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari materi analisa laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Wiwi Fitrianisi SEM Akun. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, inilah 7 orang anggota kelompok 6 yang akan membawakan materi mengenai rasio pasar. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Nur Aziza. Kepadanya kami persilakan. Latar belakang rasio pasar. Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi perbankan dan sekaligus menjadi tempat bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dalam aktivitas pasar modal, harga saham menjadi indikator utama untuk yang mencerminkan nilai dan prospek suatu perusahaan di mata investor. Oleh karena itu, analisis terhadap harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat diperlukan agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan manajemen perusahaan dapat merumuskan strategi yang efektif. Salah satu alat analisis yang sering digunakan untuk menilai harga saham adalah rasio pasar. Saya akan melanjutkan tentang pengertian rasio pasar. Rasio pasar adalah ukurannya menghubungkan pasar saham perusahaan dengan indikator keuangan seperti laba per saham atau EPS, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini mencerminkan persepsi investor terhadap nilai perusahaan dan prospek keuangan di masa depan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston 2003, rasio pasar adalah alat yang menghubungkan harga saham dengan pendapatan dan nilai buku yang membantu investor menilai apakah saham dihargai wajar oleh pasar. Rasio pasar ini juga memberikan gambaran kepada manajemen tentang bagaimana pasar memandang kinerja dan prospek perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya lanjutkan untuk jenis-jenis rasio pasar. Masing-masing jenis memiliki fungsi dan manfaat tersendiri dalam menilai kinerja dan nilai perusahaan di pasar modal. Yang pertama ada price earning ratio. Rasio harga saham terhadap laba bersih per saham menunjukkan berapa kali investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba perusahaan. Untuk rumusnya PER sama dengan harga saham dibagi earning per share atau EPS. Yang kedua dividend yield, mengukur hasil dividen terhadap harga saham. Penting bagi investor yang mengutamakan pendapatan dari dividen. Rumusnya dividen per saham dibagi harga saham dikali 100%. Yang ketiga ada earning per share atau EPS, mengukur laba bersih yang menjadi hak pemegang saham per lembar saham. Semakin besar EPS, semakin besar pula keuntungan yang diterima. Rumusnya laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa beredar. Yang keempat, price to book value, membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per saham, menunjukkan apakah saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai bukunya. Untuk rumusnya, harga saham dibagi nilai buku per saham. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Dari penjelasan jenis-jenis rasio pasar tadi, ada manfaat rasio pasar. Rasio pasar memiliki berbagai manfaat penting bagi investor dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi dan strategi pasar. Di antaranya, manfaat bagi investor adalah 1. Membantu menilai apakah harga saham sudah mencerminkan nilai wajar perusahaan. Yang kedua, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan beli, tahan, atau jual saham. Yang ketiga, memberikan gambaran potensi keuntungan dari capital gain dan dividen. Yang keempat, memungkinkan perbandingan nilai antar perusahaan dalam industri yang sama. Manfaat bagi manajemen antara lain 1. Memberikan informasi tentang bagaimana pasar menilai kinerja perusahaan. Yang kedua, membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Yang ketiga, menjadi alat evaluasi efektivitas kebijakan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, membantu memantau tren nilai pasar perusahaan dari waktu ke waktu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, keterbatasan rasio pasar. Walaupun sangat berguna, rasio pasar juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh investor dan manajemen perusahaan. Pemahaman terhadap keterbatasan ini sangatlah penting agar analisis yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Yang pertama, dipengaruhi sentimen pasar. Harga saham bisa dipengaruhi oleh faktor non-fundamental seperti spekulasi, berita, dan kondisi ekonomi makro yang menyebabkan fluktuasi harga saham. Hal ini dapat membuat rasio pasar tidak selalu mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Yang kedua, data historis. Rasio pasar biasanya menggunakan data keuangan historis yang belum tentu mencerminkan kondisi masa depan. Perubahan kondisi bisnis dan ekonomi membuat proyeksi berdasarkan data historis menjadi kurang akurat. Yang ketiga, tidak menunjukkan resiko. Rasio pasar tidak secara langsung mengukur resiko investasi. Investor perlu melengkapi analisis rasio pasar dengan analisis resiko untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang prospek investasi. Yang keempat, perbedaan industri. Rasio pasar yang ideal dapat berbeda-beda antar industri sehingga perlu hati-hati dalam membandingkan antar sektor. Apa yang dianggap baik di situ industri mungkin tidak berlaku di industri lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan rasio pasar dengan harga saham. Penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara rasio pasar dengan harga saham. Misalnya, PER yang tinggi biasanya mencerminkan ekspektasi pasar yang optimis terhadap pertumbuhan laba perusahaan, sehingga harga saham cenderung naik. Sebaliknya, EPS yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang baik, yang juga dapat meningkatkan harga saham. Namun, investor harus menginterpretasikan rasio pasar secara hati-hati dan tidak hanya mengandalkan satu rasio saja. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, rasio pasar ini merupakan alat penting dalam analisis keuangan yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan kinerja keuangan fundamental. Rasio ini memberikan gambaran tentang bagaimana pasar memilih nilai dan prospek perusahaan, sehingga sangat berguna bagi investor manajemen. Namun demikian, rasio pasar memiliki keterbatasan, seperti dipengaruhi oleh sentimen pasar dan data historis yang mungkin tidak mencerminkan kondisi masa depan. Oleh karena itu, analisis rasio pasar sebaiknya dikombinasikan dengan analisis keuangan lainnya dan faktor kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai nilai perusahaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada materi ini. Ya, studi kasusnya adalah pada PT Unilever Indonesia. Pada data tahun 2023, contoh sederhana harga saham dari PT Unilever sendiri adalah 4.500. Lalu laba bersihnya ada 5 triliun. Lalu jumlah saham ada 38 miliar lembar. Dividen per saham ada Rp200. Nilai bukunya ada 10 triliun. Jadi analis rasio pasarnya adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Jadi 5 miliar dibagi dengan 38 miliar lembar. Jadi per lembar itu ada 131,6. Rasionya harga saham dibagi dengan analisa rasio pasar tadi. Jadi 4.500 dibagi 131,6. Jadi totalnya adalah 34,2 kali. Lalu PBV-nya 4.500 dibagi dalam kurung 10 triliun dibagi dengan
10 triliun itu adalah nilai bukunya dibagi dengan jumlah sahamnya 38 miliar lembar. Jadi sama dengan 4.500 dibagi 263,2 sama dengan 17,1 kali. Dividen yield-nya adalah 200 dibagi 4.500 dikali 100%. Jadi sama dengan 4,4%. Kesimpulannya, saham Unilever memiliki PBV yang tinggi mencerminkan valuasi premium. Namun dividen yield stabil menunjukkan daya tarik bagi investor jangka panjang. Jadi jangka panjangnya masih aman untuk investasi di PT Unilever Indonesia Tbk. Terima kasih. Oke guys, itu tadi video presentasi dari kelompok kami tentang rasio pasar. Semoga dengan adanya video ini, materi kami dapat tersampaikan dengan baik dan bisa membawa banyak manfaat untuk teman-teman sekalian dan para audiens yang menyaksikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.